kalau lo punya pemikiran yang di luar dari lingkungan lo, contoh menolak lo untuk kayak udah ngapain lo bisnis kayak gini, Iya. lo udah jadi salah satu pemenang di antara orang-orang itu. Kalau mau berbisnis itu suka dulu dengan kegiatannya, dengan apa yang mau lu jual nih, segala sesuatunya lu sukain dulu. Iya. Nanti dari situ, dari rasa suka itu timbul rasa keingintahuan yang tinggi. Iya. Jadi apapun ya, ini bisnisnya nggak cuma fashion. Dari kemauan yang tinggi itu lu akan cari terus keilmuan. Ada problem lu pasti fight. Iya. Dan memang ya itu tadi, mental lo harus kuat. Iya. Karena bullshit, pengusaha nggak ada cobaan tuh bullshit. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Jimbo McFreak di acara Gear Up Podcast. Waktunya melaju lebih jauh. Oke, akhirnya kita sudah nyampe nih di episode keempat. Hari ini kita lagi ada di Oma Backyard yang baru. Alamatnya ada di Gatot Subroto. Untuk teman-teman bisa nongki-nongki di sini. Dan tempat untuk fancy banget lah untuk kalian nongkrong dan seru-seruan di sini. Oke, kita sudah menuju episode 4. Sebelumnya kita bertemu dengan komunitas motor, terus juga di episode kedua kita sudah ngebahas tentang musik. Ketiga kita sudah bahas tentang stand up comedy, dan sekarang gue rasa waktunya kita beralih ke fashion ya. Ketika fashion bertemu dengan otomotif itu seperti apa sih, gitu kan? Kalian juga penasaran kan, gitu? Cerita di balik brand baju lokal. Oke, kita langsung aja ketemu dari teman-teman clothing line dari Lampung. Tepuk tangan dong untuk Paki dan Aris. Oke, boleh perkenalkan nih dari sini dulu nih. Oke. Ya kan? Perkenalkan dari Mas Aris. Halo, gue Aris, gue bagian dari Oski. Salam kenal semuanya. Oke. Mas ini Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Fakih dari The Dons House. Oke. Ini kalian ini dari owner ya berarti ya? Ya. Satu owner, ya salah satu pendiri lah ya. Pendiri dari clothing line itu ya. Bisa ceritain dikit gak sih usianya si brand tuh udah berapa lama nih? Kalau usia ya. Kalau Donos yang lebih lama ya. Iya, Donos dulu ini ya. Iya, Donos dulu nih. Donos ini udah berapa? Itu kita pada waktu itu kita akhirnya mendeklarasikan Donos itu kita berdiri di tahun 2009. 2009. Di bulan September. Bulan September. Jadi kalau sekarang ini 2026. Berarti udah berapa tahun tuh? Berapa tuh? 10, 11 tambah 5. 16 tahun. Waduh, udah hot nih. Bentar alhamdulillah. lagi 20 tahun ya. Iya kan? Kalau susah itu kan istiqomah kan. Bener banget itu. Kalau Otki sendiri udah 10 tahun ya. gue ngeliat di sini nih maka. Di sini nih, 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Bulet 10 tahun nih, 2026. Wah, keren banget nih. Selain itu pastikan ada lika-liku gitu kan, kehidupan clothing seperti apa, terus juga susah senangnya bagaimana. Bisa ceritain gak sih dari awal gitu, dari awal ngebentuknya itu gitu loh, inspirasinya itu dari mana, atau dari keresahan atau dari mana? Boleh nih dari Mas Aris dulu lah. Ya. Gitu. Kalau Oski sih sebenarnya ini dari salah satu keresahannya owner juga ya. Iya. Founder itu dia dulu ceritanya pernah kecewa juga nih sama cewek. Wah, ceritanya. Kenapa? Karena pada saat waktu itu ketika dia pakai outfit yang nggak terlalu oke lah ya. Zaman dia SMP, itu dia sampai dimainin cewek gitu ya. Dia ngerasa kayak kok gue ditinggalin, gara-gara kenapa? Gara-gara ternyata ada cowok yang lebih keren dari dia. Dari situ inspirasinya, gue bakal keren terus sampai konsisten sampai tua. Asik. Maka dia buka ketika dia nikah, ya memang dia berjualannya awal-awalnya memang di 2013 ya. 2013 tuh di mobil lah.
jualan dari mobil. Hand to hand gitu ya, atau benar. atau bazar di bazar. mobil gitu Dia ya? buka bazar lah, dia ngambil barang dulu. Oh. Tapi memang udah ada Oski gitu. Oski ya. Oski itu 2015. Jadi memang dorongan juga dari istri ya dia. Dia punya kayak yang apa ya? Penilaian yang oke gitu. Terus stylish dia juga oke. Looks-nya Ya, ya. looks-nya kayak dia didorong. Ya, 2015 Desember akhirnya buka toko pertama kali itu di Kedaton. Oh, di Kedaton ya. Pertama kali malah di Kedaton. Kedaton. Terus Ya dari karyawan 2 ya. 2 Bang dari karyawan. udah ada 2 karyawan Dari 2 ya. karyawan. Sekarang ya alhamdulillah udah 74 ya. Mantap dong. Gokil nih Oski nih ya. Jadi lagi-lagi wanita tuh jadi inspirasi ya. Iya. Dan kegalauan tuh jadi inspirasi deh. Kalau Dono sendiri nih, apa nih? Tapi evolusi ya. Setahu gua sih Don House itu dulu namanya Don Corleone. Don Corleone. Nah, itu bisa diceritain Tik dari awal Kalau ketemu ya. orang-orang old di zaman itu, Iya. itu taunya Don Corleone. Don Corleone. Karena memang kita terinspirasi dari style vintage-nya film The Godfather. Iya. Jadi kita coba create satu konsep brand yang bergaya style vintage, yang memang dulu kebetulan di Lampung itu belum begitu ada Iya, wadahnya. betul. Jadi satu sepatu boots itu orang bingung di mana. Benar. Jadi kita coba Kita taunya Doc Mart aja ya. Mart aja. Sekarang udah ada Don House. Iya. Jadi memang ya waktu itu karena keterbatasan anak kosan ya. Iya. Sebetulnya itu karena naluri berdagangnya aktif bergejolak waktu di Bandung. Iya. Jadi kita buat semacam usaha waktu itu. Dulu tuh malah mengawalinya Don Corleone tuh dari 5 artikel. Iya. Berarti base-nya di Bandung dong. Di Bandung. Waktu itu memang baru kuliah kita juga yang pertama. Iya. Di Bandung kan selaku founder Mas Agis, baru gua masuk ke Bandung. Iya. Memang karena anak kosan itu kan minim ya, budget kuliah itu minim. Gimana caranya kita putar otak untuk bisa dapat sumber penghasilan lain? Iya. Betul. Untungnya pada zaman itu memang kita difasilitasi dengan Kaskus waktu itu. Mungkin iya, banyak benar. teman-teman yang old mungkin relate Iya. dengan Kaskus. Ya di situ kita awal mula merintis brand Don Corleone. Kita dagang melalui Kaskus. Artikelnya itu hanya 5 itu aja. Itu aja. Itu aja. Itu sepatu berarti ya? Berangkatnya Pada dari waktu itu sepatu. awalnya jaket. Jaket. Sintetis. Oh, iya. Jadi semi kulit dia, fish look ya. Oh, berarti kayak apa namanya? Kayak Jaket 2 kerah dulu gitu ya? Zaman waktu itu Jaket Ariel ya? Radit dan Jani. Radit dan Jani, iya, jaket iya. Ariel ya kan? Yo, Radit dan Jani, Ariel ya. Dan alhamdulillah dari jaket yang kita develop itu marketnya bagus dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai Iya. Aceh kita udah Itu belum ada store, berarti Belum kan ada store. offline lewat apa marketplace Kaskus. lewat Kaskus, lewat toko bagus dulu kalau lo tahu. Oh, OLX iya. tuh dulu sebelum dibeli OLX, Toko namanya bagus. Toko bagus betul. Iya. Kita nge-develop dari situ, alhamdulillah terkumpul modal, dan selayaknya orang yang bekerja di Bandung ya kita punya kemampuan untuk distribusi barang ini di Lampung. Iya. Maka dari situ kita coba deh buat brand di Lampung dengan keilmuan dan fasilitas di Bandung itu kan banyak. Iya, benar. Kita coba Apalagi create pusat sesuatu. industri ya. Iya. Pusat SDM di sana Clothing. serta material di sana kan cukup mumpuni untuk kita Iya. grow gitu ya. Iya. Apapun bidangnya. Benar. Jadi kita putusin waktu itu bikin fashion dengan keilmuan kita saat itu, dengan kegiatan perkuliahan kita coba manage segala sesuatunya. Ya, alhamdulillah di Lampung tahun 2010 kita tuh pertama kali buka toko. Yang pertama tuh di depan BPK Penabur. Iya. Mulai tuh dari situ baru kita Produksi yang lain. mulai melengkapi outfitnya. Iya. Tadinya awalnya cuma mungkin hanya kaos doang, Iya. celana. Kita mulai sampai aksesoris pelan kita. Itu 2000 buka toko tuh 2009. Oh, 2010. Brandnya 2009. Iya, berarti evolusi dari pergantian nama dari Kalau Don nama Corleone. ketika buka toko itu namanya masih Don Corleone. Iya, maksud gua transisi dari Don Corleone ke Don House itu berapa Sekitar tahun itu? 2012 2013. 2013. Kurang lebih di tahun 2012 2013 karena Berarti 3 sekaligus tahun juga- berikutnya ya? ya sekali juga kita merevolusi desain logo waktu. Iya. Karena dulu logonya terlalu distract ke arah kalau masih ingat dulu gayanya Charlie Chaplin. Bener, Charlie Chaplin sih dulu. Gua logonya inget gua Charlie Chaplin. Cuman kesini Iya. kita coba lebih Lebih general ya. lebih otentik. Iya. Maka kita create the Don's House. Tapi secara selain tadi tuh gua berubah nama, gua lihat juga emang arahnya malah ke streetwear sekarang ya. Ya, Ada jadi- semua produk jadinya kan. Betul. Ya itu ya. Iya. Salah satu
pengalaman kita ya. Jadi memang rupanya untuk jadi brand idealis itu gak gampang. Betul. Ada banyak hal yang Iya, jadi benar. karena market ini selalu punya hype, Ya, jadi mau Berganti lah ya. mau nggak mau kita Ngikutin. coba mengadopsi dari beberapa kawan-kawan yang lain. Iya. Jadi memang rata-rata brand clothing itu dia punya first brand ya, iya, ada second brand, ada third brand. iya. Itu kalau di kita sendiri Donald itu untuk menjangkau market idealis kita, style idealis kita dan Iya. juga mengikuti style yang lagi hype pada Iya, Jadi karena bisa- karena tren itu kan berganti Iya, ya. tren itu kan selalu Ada yang fluktuasi setahun dia, sekali, ada yang terus-terusan ya, 2 ganti tahun terus. sekali. Apalagi Ada yang makin kesini zamannya- makin cepet banget kan Iya. pergantinya tren itu kan. Iya. ada yang zamannya boots, sekarang ada zamannya Iya. sneaker lagi. Betul. Ya. Oke. Kalian sendiri tuh kan pasti kan berjalannya waktu itu punya tantangan ya. Nah, untuk ngebangun brand itu tuh sebenarnya tantangan terberatnya itu apa nih, Mas? Kalau di Oski sih ya, yang kita hadapin itu tantangan terberat adalah memang pertama kali itu kalau orang bilang kan kalau kita buka brand fashion ya ataupun brand itu kan harus ada kayak apa sih key-nya gitu kan. Iya. Uniknya apa? Ya. Padahal sebenarnya unik itu didapat atau memang kita melekat di kita itu ketika customer itu ngingetnya apa? Ya, positioning ya, Ya, lebih ke positioning, kan. positioning. Terus ya kita jadinya dapat Oski itu gimana sih? Oski itu jadinya kita ngelihat kayak kita ngibaratin manusia. Oski itu adalah seseorang yang kayak dia berdandan simpel tapi looks-nya elegan tapi outfitnya nggak buat kantong kita itu jadi ya itu kurang sadis. Oh iya, Nah, terus tantangan di kita yang lebih dalam lagi ya SDM sih ya. SDM itu ya kita berada di dunia industri ini kan entertainment itu harus jalan. Iya. Ya nggak? Artinya kreatif itu harus terus tumbuh. Ya. Nah kadang memang ya namanya kreatif ya. Berarti kita Ya umurnya tuh nggak bisa loh. Keterbatasan Keterbatasan dari itu. SDM kreatif Iya, ya. Gitu. kita harus kayak misal contoh ya yang lagi hype sekarang di kalangan di bawah gini nih, maka mau nggak mau kita ngelibatin kayaknya harus rekrutmen yang umurnya segini tapi kreatif. Iya, betul ya. Yang make sense ya. Benar. Ya berarti nggak jauh beda dari tadi Iya. sama si Donald juga ya mereka ngikutin tren berarti kan akhirnya Iya, ngerucut ngikutin tren Benar, gitu kan. ngikutin tren. Jadi ngejaga pembeli itu sendiri Iya, ya. hype market. Hype market Yoi. ya. Oke. Dapat kreatif. Menurut lu Tik, tantangan tersendiri tuh dari ngebangun paling berat lah. Paling berat. Tantangan tersendiri banyak ya. Kalau hal-hal detail tantangan tuh banyak ya. Secara Iya. technically banyak ya. Iya. Cuman memang kalau di usia kita waktu The Donalds itu Iya. memang masa transisi Iya. antara gaya dagang old ke gaya dagang Masa zaman kini. sekarang. Yoi. Dengan mengadopsi beberapa Iya. fasilitas kayak online. Ya. Ada banyak macam. Secara media promosi banyak nggak, flyer itu udah nggak laku lagi. Iya. Dia lebih ke digital. Digital ya. Jadi di situ pada waktu itu kan banyak kawan-kawan kita juga emang senior brand di Bandung yang Iya. mereka kewalahan karena tergerus oleh zaman. Iya. Jadi yang notabene-nya mereka lebih old dari kita. Iya. Mereka senior, orang tua lah. Iya. Jadi sedikit kesulitan untuk mengimbangi peradaban media sosial. Heeh. Nah, alhamdulillahnya kita pada waktu itu memang nggak begitu sulit untuk menyesuaikan. Karena usianya memang ada di tengah-tengah itu. Gitu. Iya. Kita sempat mengikuti zaman media sosial, mengikuti pelan-pelan. Iya. Tapi kita juga mengikuti juga gaya orang dagang zaman dulu. Zaman Iya. dulu, benar. Ya, pas fase transisinya. Kalau secara teknis mungkin ada waktu itu kita di Penabur itu kan pernah ada Iya. pembangunan flyover tuh. Iya. Wah, itu kan cukup menyita ini tuh. Iya. Nggak ada traffic yang di Nggak ada situ. traffic ya, benar. Ada hal-hal teknis yang Apalagi ya dulu kalau misalkan lihat tokonya di atas BPK Penabur tuh apa ya? Kayaknya orang yang niat aja nih mau ke sana iya. memang gitu loh. secara Iya. nawa itu dia. Kedaton juga dulu kan ya belum terlalu ramai Iya. juga ya Mas ya. Jadi ya emang kadang juga kita berharapnya lu kan kalau gua lihat-lihat sih kayaknya lu naro nitikin toko itu di situ karena lihat traffic juga kan pasti kan kayak anak-anak kampus kan Kedaton tuh ada Dharma Jaya, Iya. ada UBL, ada siapa? Iya. Unila kan Inilah, gitu. wis kan. kita memang arahnya Iya. ke arah sana sih. Iya. Pertama kali gitu kan. Makanya ditikin di situ ya. Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya berharapnya ke situ kan kalau apa jadi spotlight lah ya. Jadi target Jadi market spotlight, di situ iya. banyak. Karena positioning tempat toko itu
Iya, menentukan sekali ya. Posisi, menentukan prestasi. Prestasi. Berlaku Itu dari berlaku sejak juga sekolah. semua. Iya, bener sih. Sejak sekolah itu berlaku. Kalau Mau di lu- sekolah, mau Iya. sampai gede, mau di bisnis itu berlaku. Nah, maksud gua kan gini, secara market, secara tantangan itu kan dari tahun ke tahun tuh kan apa ya sangat berbeda sekali kan. Treatmentnya ya mungkin algoritmnya juga berubah. iya mungkin kayak habitnya tuh beda-beda banget dari dulu tuh kan kayaknya tuh masih banyak tuh ngerasain kayak kita tuh beli langsung ke toko itu pride-nya ada nih Iya. gitu kan, beli langsung terus bisa nyoba terus bisa ngeliat artikel yang lainnya, koleksi-koleksi lainnya kan. Karena gue ngerasa sekarang tuh udah berbeda nih gitu loh, karena sekarang tuh udah apalagi dari tahun 2000-an lah 2020-an lah ya 20-an. udah berubah ke apa ya marketplace online gitu. Transisinya itu waktu di Covid. Iya. Itu transisi banyak Banyak bener kan orang-orang itu. yang notabene-nya dulunya nggak ngerti caranya beli online. Iya. Di zaman Covid itu mereka pada belajar. Nah, itu nah maksud gua itu sepengaruh apa tuh toko offline terhadap dampak dari online? cukup berpengaruh. Cukup berpengaruh ya. Karena memang pada itu kan transisinya memang Iya. ketika Covid. Iya. Covid itu kan kunci semua lockdown. Mm-mm. Bahkan mau ke warung juga susah, dagang warung juga nggak ini. Benar. Ya, Karena keworian tadi kan, keluarin tadi. takut Mereka, orang di makanya alhamdulillahnya aja kalau kita The Don House yang penting kita bisa menjaga semua tim tanpa Iya. ada satupun yang kita PHK waktu ada. Karena kita dengar kawan-kawan juga kan banyak yang ya kurang oke lah anginnya. Iya. Walaupun The Don House waktu itu anginnya kurang oke juga berdampak Iya. juga kita nggak mau. Benar. Tapi bagi kita tim itu aset. Iya. Jadi bagaimana caranya kita tetap push sales dengan cara yang lain waktu itu ya online. Iya. Nah, Jadi, gua, peralihan tadi itu, gue pengen tahu tuh metode apa yang kalian jalanin waktu pada saat itu gitu. Online itu kan berarti kan kalian ada nggak ada offline kan, berarti kan nggak ada kunjungan tuh ke toko gitu kan. Apa ada live gitu-gitu kan, live di Instagram atau apa untuk mempromosikan satu Campaign. produk ya, satu kampanyenya gitu kan. Itu metode apa sih yang dipakai gitu loh, sampai akhirnya bisa bertahan nih sampai sekarang gitu loh, solid gitu istilahnya kan. Masih strong. Kalau di kita sih kayak memang ya. Jadi pas di masa transisi Covid itu ya kayak diceritain tadi ya sama Mas Aki ya. Jadi memang ketika kita memang toko nggak bisa dibuka, kita sempat nyolong lah, buka-buka lah ya nggak? Iya, Buka-buka betul. lah ya Oh, kan. tetep Habis ya? itu disuruh tutup lagi ya. Iya. Umpet-umpetan lah. Umpet-umpetan lah kita ya. bilang kan. Tapi harus jalan, tim juga Oh. harus memang dirawat gitu pada saat itu. Kita full kemarin itu. Karena Full banget, masih capek. ada yang kayak apa pengen pengen belanja ke toko langsung Iya, ya, langsung. berarti ya. Iya, Ampasan masih ya. mana? beratnya Masih iya banyak ampasan. masih banyak ampasannya. Terus pada saat waktu itu memang market kan pada ke online semua. Mm-mm. Jadi memang waktu itu kita nanya kayak apa owner tuh nanya yang lagi rame online nih siapa? Tuh ada tuh kata dia. Dia jual hordeng. Tuh dia online dari TikTok. TikTok kan. Nah, Shopee udah ada tuh. Iya. Shopee udah ada. Semua orang belajar kan ke Shopee kan, Iya. upload kan. Ya enggak? Waktu itu kita 2020 buka toko ya di online ya. Shopee pertama kali. Terus 2021 itu udah mulai banyak tuh marketnya. Iya. Tapi scoopnya itu namanya dulu Shopee ya. Shopee itu Iya. kita cuma jual etalase. Ya. Iya kan? Iya. Etalase sama jual looks mockup lah. Oh, sama nggak jauh beda dengan website dong. Iya dong, Iya. bener. Fiturnya belum Iya, selengkap. tapi kan problemnya masyarakat pada saat itu mereka baru belajar ya. Mereka lagi beredukasi kayak yang gua beli di website sama nggak dengan yang datang. Ya, itu tuh. Nah itu tuh di situ perannya penting, brand itu harus seberapa mereka bisa positioning trustnya customer ya. Iya. Ya, makanya kita belajar, terus kita perbaikin juga mockup gitu. Harga juga kompetitif. Iya. Ya waktu itu jujuran aja, Erigo itu pertama kali dia jual di online itu boom. Dan kita sepakat Erigo online-nya gede banget. Iya. Kita tahu harganya segini. Pada saat itu kita nyoba kayak kita harus ngikutin Oh, dia. berarti ngikutin formulanya iya, itu. dong, ngikutin dia. Salah satu brand lah. Dia ya oke lah ya. Dia yang ngebuka dan dia juga yang ngacau. Berarti kita ngurangin harga toko. Benar. Berarti retailnya udah berubah Iya, tuh. retailnya udah antara berubah tuh. offline dan online ya. Bener. Kita udah nggak bisa lagi pakai paradigma kayak Iya. laba tuh harus pakai offline gitu. Udah nggak Iya. bisa. Gue bilang. Itu sampai berapa persen tuh? Lu Wah. ngerubah harga itu tuh. Jauh banget.
Jauh banget. Karena Hampir memang kali di setengah. online kan kita nggak bisa normal price. Iya. Normal price Kita nggak ya. bisa nomor plus. Iya. Sulit Karena untuk apa ya, maksudnya harus ada pembanding ya, Tik, ya, biar menarik ya. Harus lihat mereka lagi. tuh ya habitnya orang nyari barang tuh pasti memfiltrasi harga. Iya. Iya. Itu yang paling pertama. Apalagi di marketplace ya. Iya. Iya. Terus kan dia ketumpuk. Bener. Gua rasa tuh kayak awal mulanya kayak Shopee itu udah marketplace yang paling gokil tuh, kayak harga itu bisa anjlok banget kan. Iya. Terus tiba-tiba lahir lagi nih si habit kebiasaan belanja di TikTok kan, wah gila. Terus ada live gitu-gitu Bener, kan, bener, live yang kalau lu beli live tuh lebih murah lagi tuh Iya, daripada benar. Dibandingkan lu belanja Wah, gila cuma itu. nggak di live gitu kan. itu gimana sih itu ngadepin hal itu tuh gimana? Artinya kan cost dari margin kalian yang tadinya offline itu bisa cuan gitu kan, nah, tapi gara-gara online nih bisa ngurangin margin kalian kan Iya, gitu. Maksud tapi gua, metode seperti apa sih yang bisa untuk stabilin penjualan gitu? Balik lagi sih Kak, dia tuh apa ya? Kalau di online itu kalau kita mau normal price mungkin nggak bisa ya. Kenapa di online itu ngebuka pikiran semua seller juga yang tadinya apa oke di offline, Ya. itu jadinya kita kayak ternyata fast move uang itu oke juga. Iya. Oh berarti quantity dong? Iya dong. Dihajar ya? Iya, quantity dihajarnya. Iya. Kayak contoh kita cuan sekian. Ya enggak, tapi kan quantity oke nih. Iya. Barang muter, produksi lancar. Semua happy kan? Iya. Pada saat itu. Ya terus juga bukan cuma di Lampung kan yang beli lu gitu kan? Kita bisa kayak ngenalin produk kita tuh di apa tempat Di kota-kota yang lain. iya di kota-kota Iya. lain gitu. Yang enggak kita sangat-sangat ternyata kita tuh ada loh customer di sana. Iya, gitu. apalagi kayak gue pelajarin tuh kayak kita tuh ada affiliate gitu ya. Iya, Program affiliate, sekali. mereka punya program affiliate yang Iya. bisa lu misalkan lu pengen jual barang lu tuh di Makassar atau Jogja. Benar. Nah, lu punya affiliate yang dari situ gitu kan. Jadi Iya, biar benar jadi banget. ngeliat produk Iya. lu bisa lu endorse kan. Kalau Iya. dulu kan endorse tuh. Benar. Kalau era-era dulu tuh kan Tik ya, 2000-an kan gitu. Itu kebantu banget, Mas. Ya, affiliate beneran. itu ya. Iya, Affiliate itu kebantu banget. karena Kebantu gue banget. berpikir wah ini ngebantu banget untuk sosialisasi produk kan gitu. Dan zamannya sekarang kan kalau brand yang ngomongin produknya sendiri, Iya. ya brand wajar. Iya. Gitu. Tapi ketika afiliator yang ngomongin produk kita, Heeh. itu trustnya lebih oke. Iya, Lebih oke ya, banget. lebih dari KOL lah ya. Iyalah, istilahnya. lebih dari atau sama lah sama Iya. KOL ya. Cuma dia digital aja gitu ya. Artis ngomongin produk ya wajar. Iya. Iya nggak? Iya. Afiliator, itu real. Iya. Itu real. Sama ini sih gua kayak apa? Kayak ngeliat Oski ini berani banget tuh kayak ngasih KOL ngundang siapa tuh? Baimong ya? Banyak banget kan Banyak KOL banget. dari kalian tuh. Berarti itu salah satu metode juga untuk Iya. apa? Istilahnya untuk ke online ya, Iya. ngajar ke online-nya ya. Jadi ada pride ke situnya ya Iya. gitu ya. Kita tuh kalau dibilang udah banyak kerjasama sama artis sejauh ini yang aku hitung udah sekitar 40 lah, 40 artis. 40 artis ya? Iya, 40 lebih artis yang memang kita ajak kerjasama gitu ya, Heeh. presentasi produk kita Heeh. sampai pecahnya banget tuh memang kita di tahun 2023 kita tuh endorse Baimong. Iya. Baimong. Itu awal artis yang gede itu Baimong itu. Iya, yang gede Iya, Baimong. Baimong. Sebelum Baimong ada kayak si apa? Vokalisnya Kelimi Inside. Oh, si Onat. Onat ya. Onat. Onat tuh Nah. punya brand juga itu, tapi Iya. nggak masalah sih Nggak ya. masalah. Oh, kemarin. Do Anderson-nya Iya. ya aman-aman aja Jadi ya memang gitu ya. ketika kita lihat mana nih yang oke presentasi waktu itu lagi naik banget tuh Baimong. Iya. Ya nggak, jadi kita ambil keputusan kayak ini kayaknya endorse 5 kali tuh. Iya. Ya di bulan Ramadan 5 kali itu luar biasa. Itu dimakan banget ya. Itu tuh. dimakan banget. gila. Sampai-sampai Oski itu dibilang ini punya Baimong kayaknya. Oh, sampai Iya, dilihat gitu iya, ya. Iya. Itu brand-brand yang isi itu kan Iya. Raffi Ahmad. Nah, Oski Baimong. Iya, ya karena Biasa, kan? karena kan ya kita kan dulu belum tahu juga kan, belum tahu dikenal. Itu ketika lu endorse apa atau kerjasama dengan Baimong itu lu jadi kayak terkenal kan, maksudnya lu dikenal nih, oh Otski nih, makanya mereka berpikir itu brandnya si Baimong gitu kan, karena kan mungkin akarnya belum tahu nih itu dari mana gitu kan, brand itu sendiri. Karena kan masa-masa baru tuh. Iya. Banyak masa-masa baru yang nggak tahu Iya. gitu lihat. Benar. Oke juga nih Baimong dipresentasiin. Ya berarti itu Iya. salah satu habit yang lu jalanin Ya, sekarang ya, sampai sekarang ini Iya, ya. sampai sekarang kita jaga hal bekerja kayak sama itu untuk Ya. membersih online ya. Benar banget. Kita lihat di peredaran lagi apa Iya. nih gitu. Ikutin kayak sekarang ya. Nah lu dari Download sendiri tuh ada apa tuh Tik? Dari untuk ke online-nya?
Kalau ke online-nya memang kalau The Donos kan sebelum masuknya zamannya Shopee, TikTok dan kawan-kawan kan Udah roots-nya udah dari itu Instagram ya. kan sudah punya sistem yang sama lah kurang lebih. Benar. Iya. Mereka udah ada keranjangnya kalau nggak salah Iya. dulu itu. Iya. Benar. Dia terkoneksi dengan Website. website. Ya, Ya, website. benar. Nah, kita sudah membekali Iya. tim-tim kita itu dengan ngenalin algoritma lah. Iya. Karena memang algoritmanya si Meta, si Shopee, si Iya. TikTok ini kan punya formula masing-masing. Benar, Ritmenya beda-beda, belajarnya juga beda-beda. Iya. Jadi ya kita berpondasikan itu. Iya. Jadi adjustment ketika pindah ke real marketplace-nya itu Iya. nggak terlalu sulit. Iya. Karena serupa tapi tak sama setup. Iya. Gitu aja. Benar. Berarti ya itu ya maksudnya metode kalian untuk ngadepin itu semua itu ya sangat beda-beda tapi ya tujuannya sama. Istilahnya ngebangun brand lokal tuh tetap ada gitu kan. Akan tumbuh lagi gitu-gitu kan gitu. Oke nih kayaknya apa namanya gue juga butuh nih bahin di belakang layar kalian tuh kesibukan kalian tuh apa aja kan gitu loh. Ya kan Mas Aris kayaknya bosen nih di kantor lu ngomongin soal brand lagi nih. Ini brand lagi nih. Kurang aja nih gini gitu kan. Nah, keseharian lu selain clothing tuh apa Mas? Keseharian gue sih sebenarnya gue suka riding ya. Gue suka riding. Oh suka riding? Ya, walaupun gue nggak gabung di klub manapun, tapi gue suka riding sama orang rumah gitu. Oh. Kayak nyoba-nyoba tempat yang baru gitu. Oh ini ya destinasi ya Iya, destinasi tempat bener. ya. Tapi memang kalau keseharian gue kesibukannya memang Iya. ya kayak bangun pagi gitu. Gue tuh kadang suka ngechat tim di jam-jam 5:30 gitu, jam 5 subuh. Kayak dia orang, gue ya kerjaan kayak kan banyak tuh yang nggak kebaca gitu di malam. Iya. Gue balasnya di pagi gue balas. Iya. Gitu. Udah jadi Pagi ya aktivitas udahlah. Sekarang lagi suka lari sih. Oh, Sekarang ya, wah, itu sekarang. kayaknya bukan cuma lu doang, Iya, Mas. gua ngeliat ada kayak- beberapa orang Iya, juga, hampir jadi- semua lah bener. habitnya udah lari. Jadi di kantor itu udah pada kayak mereka goalsnya sekarang tuh bukan outfit lagi. Iya. Jadi kayak contoh BB lu berapa? Oh, gitu. Kok udah pada kayak gini sih? Iya. Kayaknya udah deh, kayaknya gue juga ngikutin deh. Minimal jalan lah. Iya. Yang bagus gitu. Bagus, bener. Positif ya. Bener. Bisa tuh kali-kali apa Otski bikin acara lari, Ada lari gitu ya? kan, seru Gila. tuh. Bareng Jadi coba gitu kan. lari gitu jalan. gitu. Karena gini, karena kan lari itu ada kaitan dengan outfit juga dong. Iya. Ya kan, kalian bisa tuh misalkan apa lokal brand Precision, Iya. running 5K gitu kan, pakai outfit brand lokal gitu kan. Bener. Bisa jadi tuh, Bener seru banget. juga tuh kayaknya. Belum pernah terjadi tuh. Iya. Belum pernah terjadi tuh. Kita baru bikin. kemarin itu ngadain sama inilah ya side brand kita itu kayak apa acara memang bukan ini ya acara kayak memang running berapa gitu enggak tapi jalan bareng lari bareng aja gitu event internal aja. iya event internal aja gitu kita kampanyain kayak memang kadang kan sekarang orang skeptisnya Iya. gua lari harus dengan outfit gua yang Yoi. ya nggak gitu kan Bukan cuma lari sih, Iya, bukan ya cuma kan? lari sih, gitu ya. Sekarang harus culture itu, Iya, wah, masalah itu. ada pelari culture, ada pemotor culture sekarang ini. Ada anak kampus culture, pokoknya semua harus culture nih ya kan. Benar, makanya gue undang kalian ke sini tuh biar apa ya, biar gue pengen tahu sih gitu kan isi dari teman-teman semua itu keresahannya apa gitu-gitu kan, biar semua itu kita tuh bisa bikin sesuatu lah gitu, bikin kayak sesuatu semua pada suka sehat gitu kan suka sehat ya. iya kayak sekarang ya Karena pada usia, kayaknya. iya Susah ngerjainnya. susah kerjainnya tapi orang suka gitu Susah ngerjain. konsistennya susah Iya. Kalau lu sehari-hari gimana, Tik? Selain ngurusin clothing lah. Ya, kalau gue memang karena passionnya itu sebenarnya dagang ya. Iya. Jadi passion gue karena dagang nggak cuma clothing. Jadi alhamdulillah ada beberapa lini bisnis yang lain yang kita pegang lagi, kita grow juga. Jadi gue nggak terlalu, makanya belakangan ini gue untuk ke The Donos memang nggak terlalu full waktu gue ke sana. Tapi kita ada part-part yang memang kita meeting global untuk evaluasi beberapa hal. Ya itu cukup membantu sih. Ya dengan adanya tim yang kita regenerasi. Iya. Jadi ekspansi berpikirnya gue bisa lebih Lebih liar lah ya, lebih liar. Jadi ada beberapa peluang-peluang kita bisa kumpulkan, kita bisa. Berarti lu selain ini lu bisnis apa nih? Berarti bisnisman lu ya sekarang ini. Kita ikuti sunnah Rasul ya. Oh, Sunnah Rasul ya. Iya. Berdagang. Berdagang. Oh, berarti lu Ya, dan kalau aktivitas lain gua sebenarnya berkata ini tadi sehat itu banyak yang suka, tapi ngerjainnya susah. kerjanya susah ya. dia susah
Makanya paling gua kalau aktivitas di luar itu lebih banyak di majelis. Zaos, Majelis mantap. ada majelis. Rohani ya, istilahnya membersihkan. Harus ada kedekatan. Yoi, bener. Kalau pengusaha itu, Hablum dia minallah, nggak hablum bisa minanas. Pengusaha itu nggak bisa jauh karena gajinya tuh nggak ada angka ya. Nggak ada angka, Yoi, nggak ada bener angka. sih, bener sih. Yang penting kita Tergantung gimana ikhtiar cinta aja. sama Tuhan aja. Iya, kita ikhtiar aja ya. Yoi. Oke. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sejauh tentang clothing dan fashion dan perkembangan di Lampung ini atau di luar kota ini. Oke, kita break dulu ya. No culture, no culture. No culture, no culture. Yuk, It's time to ride the culture. Gak kayak gitu bro. Let's show the culture. Woi, siapa itu yang berani culture? No culture. It's time to ride the culture. Gaya classy yang approve. Ini culture on the move. Simple dan menawan. Semakin stylish di jalan. Gini nih culture. Grand Filano my scooter. Let's bring that classy fever. Grand Filano my scooter. It's time to ride the culture. Grand Filano my scooter. Let's bring the classy fever. It's time to ride the culture with Yamaha Grand Filano. It's time to ride the culture. Loh, pada kemana nih? Sekarang nih kita udah ngebahas soal fashion tadi kan, dari Don Host, terus juga Otski, keluh kesah dan gimana sih cara ngebangunnya brand itu. Nah, sekarang gue tanya sama kalian nih, seberapa besar sih outfit itu untuk kalian gitu loh? Ngaruh Penting nggak sih, ngaruh nggak sih? Gitu. Penting. Apalagi terhadap inilah lu suka motoran kan tadi. Nah, itu maksud gua seberapa besar nih outfit untuk motoran itu gitu. Pengaruh sih kayaknya. Pengaruh Banget ya. Ngaruh banget. Kita valid ya ngomong Heeh. pertama kali penilaian itu value seseorang tuh dari look, stylish dia, fashion dia. Ya, apalagi makin Iya. kesini ya. Outfitnya gimana nih? Iya, sampai kayak ada kalau kita lewat itu kayak ada yang liatin dari atas sampai bawah itu gitu kan. Berarti itu sangat pengaruh banget ya. Nah, kita udah tahu tuh itu pengaruh. Nah, menurut kalian nih, fashion itu antara nyaman dan gaya itu gimana nih? Gitu loh. Maksudnya lu harus keren tapi kan kayak kadang kita nggak nyaman nih gitu loh. Maksud gua gimana sih bisa nyocokin gitu loh antara kenyamanan sama style itu biar cocok gitu. Ya, kalau fashion, kalau gua tadi nangkap lo seberapa penting sih fashion Iya. gitu ya untuk daily lo lah. Iya. Gitu ya. Memang kalau bagi gua pribadi, Iya. sebelum kita perform keluar, setidaknya kita penuhin dulu rasa percaya diri. Iya. Rasa percaya diri itu bakal ke upgrade Iya. dari look up yang lo show Iya, ya. iya. Lo pakai baju apa? Kadang kita kan kalau kayak ada jerawatan di muka dikit tuh kan bikin Iya. drop. Benar. Bikin drop Hilang rasa ya, pede. kepedeannya Makanya di ya. Bros itu tagline kita tuh don't we trust. Ya. Jadi karena kita memberikan kepercayaan tuh hidup. Kalau lu Sedap. percaya aja pakai baju The Don House, Iya. lu rasa percaya diri lu akan ke-upgrade. Oh, gitu. dasarnya itu ya. Iya, Lu iya. ada tagline itu Jadi ya. sepenting itu fashion Iya. untuk performa daily. Nah, Iya. dari situ baru melangkahnya akan lebih mudah. Kalau bagi gue. Melangkah lebih jauh ya, Melangkah seperti lebih kayak jauh, kayak tagline-nya Yamaha. Lebih jauh. Iya. Kalau lu sendiri nih, sebagai penikmat motor ya, style motor pasti kan lu juga stylish kan di atas motor tuh. Dari outfitnya gitu kan nggak mungkin banget lu motoran pakai sendal gitu-gitu ya. Lu biasanya tuh pakai apa tuh? Iya, karena kalau outfit ya, kalau misalnya contoh hobi gua tuh ya gua suka motoran lah. Yang pertama kali memang gue pikirin adalah sebenarnya bukan seberapa kerennya bang, Iya. sebenarnya bukan seberapa kerennya, tapi seberapa gua safe pakai baju itu. Yoi. Kira-kira bisa nggak gue pakai di tempat manapun? Mm-mm. Ya nggak, tapi ya nggak menapik kemungkinan ya. Orang ngelihat kita kayak contoh, lo motoran kemana segala macam gitu. Tetap harus dilihat orang
ya oke lah. Iya, ya kan? outfitnya ya. Outfitnya. Makanya kalau kita di Oski ya balik lagi. Kita nyariin daily wear-nya memang dengan kenyamanan yang begitu apa ya? Aku bilang kualitas bahan itu diutamakan ya. Iya, betul. Supaya orang yang dipakai itu merasa kayak ya aman lah. Kan ada itu ya bahan yang dikit-dikit keringetan gitu-gitu benar. kan. Buat apa kan? Oh, berarti Kayak kalian tuh emang bau. sangat ngejaga Iya, banget ya. ngejaga banget kayak gitu. Iya, ada tuh yang kayak nggak bisa bahan yang nggak bisa ketemu keringet gitu Iya, kan. tuh. Kadang bau kan. Walaupun apa? udah pakai minyak wangi Iya. gitu kan. Itu bahannya ya Itu berarti nggak katen. sangat dipikirkan juga ya. Iya. Sebelum apa Ya tergantung kita mau ngedevelop barang apa nih. Iya, Kalau contohnya kayak nggak kena air kan memang ada artikel yang Iya, kita iya. create Waterproof. sengaja untuk outwear ya, ya, outer ya. supaya nggak kena air. Iya, sebenarnya. Tergantung Ya itulah ya penting. fungsionalnya gimana Iya, sih. pentingnya ya. Oke nih, pasti kan lu dari lu touring-touring tadi tuh lu pasti punya keresahan kan di hidup lu tentang motor lah gitu loh. Nah, gue nih punya icon nih di sini nih di podcast Gear Up ini gitu. Kita tanya-tanya soal motor ya gitu. Kita sambut nih ya. Yay mekanik. Ya. Oi, yay. Halo, Terus Bang. dulu dong. Kita Nih kenalin nih lagi. temen-temen gua nih. Halo, Bang. Dari clothing line. Siap. Yoi. Abang, salam kenal. Gua di sini Kiai Mekanik. Ya. Ingin ngedukasi abang-abang semua nih. Gitu Ya. kan. Lu kalau punya pertanyaan tentang motor tuh boleh tuh. Oh, Lu gitu tanya ya. banyak banget ya. Wah. Gua sendiri mau nanya nih, abang-abang ini punya motor Yamaha nggak sih di rumah atau ada keinginan punya motor Yamaha nggak sih? Gitu. Pengen sih. Gue pengen banget punya X-Max. Oh, mantap. X-Max Ya, yang terbaru bang, Terbaru. teknologinya luar biasa. Woi. Oh gitu Lah, ya. Apa aja tuh ya? Lu sebut Speedometernya udah TFT bang, jadi bisa langsung connect ke Y-Connect. Jadi di handphone Handphone. itu bisa munculin notifikasi SMS, Wih, telepon, canggih. dan dia langsung connect ke Garmin aplikasi. Jadi kita bisa lihat tuh di layar speedometernya itu. Udah max udah Garmin. kayak ini ya, James Bond ya. Ah, iya. Ngadepin misi ya. Wih, boleh juga Itu tuh. betul itu. Cocok nih, potongannya udah oke nih. Outfitnya udah James Bond banget. Hobi touring nggak bang? Hobi. Pas cocok. Pas cocok X-Max, Apalagi iya. yang terbaru ini keluar T-Max build up dari Jepang langsung bang. Iya. 400 jutaan aja bang. Wah, udah langsung Murah sebut banget. harga ya. Murah banget. Murah banget tuh untuk seorang bisnismen itu mah kecil banget. Iya kan? Asli, Bang. Itu luar biasa. Kalau Oh, abang Fatih. punya motor Gua Yamaha nggak di rumah bang? kalau sekarang memang belum nggak ada motor Yamaha, Ah. tapi gue pernah punya sejarah dengan motor Yamaha. Nah, Tuh, apa tuh kalau boleh tahu? sejarah Gua tuh. banyak daily gua tentang ya keseharian gua waktu Muda. kala itulah. Iya. Kala itu. Era-era itu. Apa tuh bang kalau boleh tahu bang? Motor Vega doang dia. Vega apa ini? Bukan Vega R, dia Vega aja. Yamaha Vega. Vega itu pertama itu 2004. Iya. Yoi, Bang. 2004. Bang, Itu gua zaman masih gua. bayi itu bang kalau boleh tahu. Belum tahu nih teknologi Ya, itu. apa yang jelas Itu itu masih biasa. karburator ya. Iya. Karburator itu, Sekarang kan benar. udah injeksi. Injeksi. Kalau Yamaha sendiri itu teknologinya udah blue core. Ya, tapi emang kan. gua akuin motor itu strong loh. Ya, Wah, itu nyaman bandel-bandelnya dipakai. motor itu bang. Gua kadang kita zaman dulu kan lagi Benar. hype-nya boting, Boting. bonceng tiga. Bonceng tiga. Iya, ngelawan. Ugalan berarti ya. Bonceng 3, bonceng 4 dulu. Yoi. Sorry ya bang. Era-era itu gitu. Di Kalau kala itu. misalkan sekarang bang, pengen punya motor Yamaha nggak sih bang? Pengen Apa sih, tuh ya. bang kalau boleh tahu? Setel Gua gitu, sih buat harian sebenarnya riding. motor tuh nggak terlalu yang ini banget, yang penting nyaman, bersih. Ya. Rekomendasi lu apa? Kalau lu Bang ngeliat sebelah setel. lu aja bang ini bang. Oh ini. Fazio. Fazio. Iya. Setel anak rumahan itu kan, berangkat ke kerjaan ke kantor ya kan, kerja lah bang kan, Iya. owner boy. Yoi. Nyaman. Cakep bang. Cakep ya, Fazio. Ini Fazio hybrid. Kelas. Jadi teknologi hybrid itu dia di hidupin start pertama itu 3 detik pertama itu lebih irit bahan bakarnya karena dibantu elektroniknya, Koneksi elektriknya. pembakaran awalnya itu ya. Nah, dia udah Y-Connect juga sama Y-Connect kayak juga. X-Max ya kan. Bisa connect ke handphone. Jadi di speedometer itu bisa munculin dia itu tadi Pesan dari siapa? pesan ada ya sini. kan. Nah, itu. Selain itu, Y-Connect itu aplikasi Yamaha itu dia di HP bisa mengetahui log history kendaraannya gitu. Misalkan riwayat motor ini ada kerusakan apa nih? Muncul. Kalau biasanya kan umumnya tuh motor yang sebelum blue core itu kalau misalkan mau tahu kerusakannya itu kan kita perlu di dealer tuh dicek Benar, di scan ya benar, kan ya. pakai
Nah kalau ini enggak, langsung Mungkin bisa muncul tahu di ya? handphone. Di notifikasinya itu ada. Jadi misalkan abang telat ganti oli, di situ dimunculin bang, gitu. Nggak bisa bohong Kasih tuh. tahu. Nah, Nggak bisa bohong tuh. jadi Nggak bisa bukan bohong cuma ya. pacar doang. yang GPS-nya ngerti, juga ya. ya. Rugi tuh dia. Aplikasi Dia Econnect rugi juga tuh bisa dia. ingetin tuh. Dia rugi tuh dia. Selain aplikasi Econnect, itu kita juga punya yang namanya My Yamaha. Jadi abang nih punya motor baru ya kan, langsung connect ke My Yamaha, itu terkoneksi ke Econnect juga gitu. Nah, My Yamaha ini untuk penggunanya. Jadi keuntungannya itu sendiri, salah satunya dia dapat poin kalau setiap servis di dealer, ya kan. Ntar lipatan berapa, dapat poin berapa bisa ditukarkan sama diskon. Oh, berarti dijagain banget ya, dijagain banget. Selain itu, Dimong banget. Iya, ada iya, lagi nih. Jadi Apa tuh? kalau misalkan kita kenapa-napa di jalan nih, Ya. itu kan ada history, misalkan akinya gitu kan, kita bisa langsung hubungin dealer terdekatnya 24 jam bang. Apalagi Wih. kita di Yamaha ini Lampung punya dealer pertama premiumnya bang, di Jalan Ikan Tenggiri bang, Ya. Sentral Yamaha Lampung. Oh, wis, mantep ya. Yang baru mau launching kemarin tuh ya. Mantep. Wih, keren banget. Nah, ini sih kan si Aris nih doyan tour tuh. Dan dia pengen punya motor NMAX tuh. Nah, ketika dia malam-malam nih lagi tour, tiba-tiba mati tuh. Bisa langsung Bisa ke kita tracking buka Pakai aplikasi tadi. pakai aplikasi langsung kita datang, langsung- montirnya datang. kita hubungin dulu Oh, dealer kita terdekatnya. hubungin. Di situ kan ada Oh, pilihannya. Jadi gitu, kita gitu, juga gitu. bingung. Dan ada SPBU terdekat itu. Itu Oh, bisa juga. gitu. kita Misalkan hubungin. jam 1 di hutan lindung Oh, gitu. iya. Keburu Repot dimakan juga dia. singa nih. Gitu. Aman ya berarti. Aman, 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 Bang. set ya. Aman banget. Buruan bang, gas sudah beli motor baru Yamaha. Selain itu juga, pokoknya banyak bonusnya selain diskon ya kan, harganya dikasih. Anti maling nggak sih murah. Yamaha ini? Anti Teknologi maling. anti maling. Itu pakai kunci keyless bang, jadi anti maling, dibobol, diputar, Nggak bisa, bakal nggak bakal bisa. Gitu. Aman lah Bener nggak sih ya. katanya keyless tuh udah bisa dibobol sekarang? Enggak ya? Beda bang, Beda. itu keyless abal-abal, mungkin bisa jadi keyless yang aftermarket itu kan, kita nggak tahu tuh dia dari segi keamanannya gimana. Yamaha enggak dong. Kalau dari Yamaha sendiri kita berani jamin. Kalau misalkan Makin yakin nih kecuali gua. di Makin yakin ya, makin yakin. Gue makin yakin. Itu yang nggak bisa dihindarkan. Diangkut, dimasukin ke mobil Oh. itu. Nah. Kita bingung juga kalau kayak gitu kan. Tapi GPS itu bisa ke tracking dari ini kita. Nah, kalau untuk GPS kita belum ada, mungkin untuk next perkembangan. Nah, berikutnya. masukkan tuh. tuh, masukkan tuh Yamaha buat Cuma bisa Yamaha. GPS, tahu GPS. itu riwayat parkir terakhir di mana nih? Karena ada aplikasi Econnect. Yes. Waduh, Kita di ketahuan mall semua tuh. masuk gitu Ketahuan kan. ya. Ketahuan tuh. Ketahuan tuh. Ketahuan Selingkuh tuh. juga ketahuan. Aduh ketahuan. Enggak bang, itu cuma histori parkir aja. Seumpama motornya digeser ya, historinya connect terakhir ya di situ. Iya. Ya mudah-mudahan Yamaha bakal berkembang, Iya, bakal iya. ada GPS-nya otomatis kan. Amin. Amin. Karena ya di Lampung ini kan lagi beberapa case itu maling motor. Maling gitu motor, kan. bener. Ya, dengan teknologi mungkin dari Yamaha berinovasi kasih teknologi anti maling yang bener-bener anti maling. Paling bener ya, berarti Gimana? banyak loh. Apalagi keresahan banget kan, Itu lebih dikit-dikit. membantu. Dikit-dikit lu dari mana Lampung? Wah, begal lu gitu kan. iya. Wah, maling lu gitu kan. Dipegang sama yang bukan punyanya langsung bunyi. Langsung bunyi gitu Karena kan. kita kasihan kalau orang udah kehilangan motor tuh kasihan. Iya. Bengong bang, bengong. Gue ngalamin soalnya. Udah pernah juga bang. Gue udah pernah kehilangan motor bengong. Blank expression ya pokoknya udah ya. Harus gimana ya kan? Kita bingung ya bang ya. Tapi kalau pakai Yamaha bisa ketahuan nanti. Wih, canggih. Oke, Ain. Thank you. Gua mau ngasih info lagi. Oh, info Apa lagi tuh? boleh. Apa tuh? Gas buruan. Boleh. Ini dari Apa ya? tanggal 1 September sampai nanti 17 Agustus 2026. Yamaha itu lagi ada yang namanya undian miliarder. Jadi setiap abang nih mau beli motor apa aja itu Yamaha bisa masuk dapat undian 1 per 1 motor. Jadi berlaku kelipatan itu Kupon, bisa dapat kupon. undian 1 miliar, Bang. Bu. Itu udah real itu ya. Tahun kemarin itu udah ada Terlalu yang dapat. baik. Di Terlalu Poso, baik ibu-ibu ini rumah Yamaha. Terlalu baik ya. Terlalu baik. Terlalu Yamaha. baik sih, Terlalu ya. baik Yamaha. Oke teman-teman tuh bisa tuh kalian untuk apa ikutin rulesnya dari si Kia itu untuk dapetin 1 miliar ya, 1 miliar tiba-tiba kalian bisa buka clothing nih kayak abang-abang kita nih Pas ya kan. nih doa nih. Cukup lah, cukup ya. Oh cukup ya 1 M cukup kan? Ya 1 toko Ya. offline online. Iya, cakep, cakep. Kalau untuk servis sudah nggak usah bingung bang, pokoknya cek di My Yamaha itu udah ketahuan semua seluruh dealer di Indonesia yang terdekat terutama, jadi udah nggak usah bingung. Aman, Kita ya. booking servis dulu bisa Wih, dari My mantap. Yamaha, ya. dapat diskon servisnya, dapat diskon spare partnya, ya kan, dapat poinnya, ya kan. Mudah-mudahan dapat undiannya 1 Wih, miliar. amin. Thank you ya. Terima kasih informasinya. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Gua mau lanjut Thank you. servis gratis dulu. Oke. ya kan. Dadah guys.
Yes, tuh. Tadi kita udah ngomongin soal image tadi ya, ngebangun image dari apa namanya, lu lah keseharian lu, gimana sih outfit lu, terus ke reading lu, apa pakaian reading gaya itu nyaman atau gimana kan. Nah, sekarang nih ke warna nih. Set, ya kan. Pasti kan tuh penentuan banget tuh warna kan. Kalau lu nih punya kendaraan gitu. Lu tuh pengen warnanya apa nih? Gitu loh. Dari lu dulu, Ti. Kalau gua sih nggak tahu, gua hitam tuh looks premium ya. Iya. Hitam tuh looks premium. Jadi mungkin kalau gua disuruh milih warna yang universal tapi ada esensi premiumnya hitam. Iya, hitam ya. Lebih ke hitam ya. Kalau lu, Riz, apa Riz? Gua sama sih ya, cowok tuh pasti suka hitam kan. Iya. Tapi gua mungkin ditambahin sel sedikit kayak warna silver yang chrome ya. Oh, Jadi ya, sisi mewahnya itu mewahnya ya. dapat jadi. Iya. Kayak nggak terlalu banyak tapi Iya. part-part tertentu aja yang Iya. ada di motornya gitu. Biar apa? Kayak ngegoda dikit gitu ya. Iya, Iya. simple, mewah. Kecap ya. biar kecap. Iya, kecap gitu ya. Jadi nyocokin outfitnya juga mungkin gampang ya kalau Gampang. warnanya udah Masuk di mana cocok gitu ya. Masuk di mana? Iyalah, untuk ke sepatu gitu-gitu kan Iya. lebih Cenderung cocok lebih aja. netral kan kalau hitam. Oh, berarti Jadi netral, ketemuin hitam apa ya? aja dia Oh, masih. iya. Kalau lu apa motor lu tuh suka yang stylish gitu atau yang gimana tuh? Kalau lu, Kalau gua, iya. kalau gua tuh memang dari dulunya nggak terlalu neko-neko ya. Iya. Sama tuh. Jadi yang penting kesini-sini tuh gua lebih comfort, motor tuh bersih, enak dibawa. Iya, maksud gua jenisnya tuh kayak kan ini kan Piaggio nih. Matic apa ya? Ya, gua kayak Matic atau pakai gigi gitu-gitu. Wah, Yang gede, motor gede itu loh, Tik. oh iya. Ya kan? Kayak Kalau konteksnya ke motor gede ya. Kayak- Gua style bobber sih. bomber ya? Bobber. Bobber banget. Sama banget ya? Gue suka banget Bobber sama Jab Style itu. Kalau di Yamaha tuh XR 155 kan. Wih, Itu gue suka. mantap ya. Best Bagus. banget ya itu ya. Lalu tuh ada pengalaman apa sih di motor tuh? Di motor lu, motor pertama kali lah Yamaha yang lu punya. Kalau gue ya seperti yang gue ceritain tadi Iya. ya, gue spill tadi, gue punya ada sejarah yang memang menemani di keseharian gue. Iya. Dan waktu itu kan kita Usia lu berapa sih? Usia lu berapa Masih sih? SMP waktu itu. SMP ya, berarti Masih SMP, berapa ya. tahun tuh? 13 tahun apa? Tahun 2007 mungkin 2000. Ya, yang 14 tahun ya, 15 tahun gitu ya. Udah. Ya, SMP itu ya. Ya. Pakai Yamaha Pega ya. Dan memang kita kan dulu zaman dulu kan komunitasnya kan aktif kan. Iya. Jadi di pasar seni itu ya disitulah kita nge-create Iya. ini ya. Benar. Ada yang main break dance. Jadi Dulu itu alasan lu punya motor, pilih motor Pega itu apa nih? karena waktu itu ada yang hutang. Orang bayar hutang. Iya. Yang gue denger sih gitu waktu Oh itu. iya. Karena dia Jadi bukan pilihan lu ya? Ya tapi balik lagi. setelah gue pakai, rupanya Yamaha tuh Enak oke. gitu, Iya, enak ya. bener-bener. Ngelawan. Karena gue pernah compare dengan merek sebelah. Iya. Dia tuh rada gitu. Iya. Tapi kita waktu itu boti badak banget ya. Iya, Boti badak. bonceng 4 gitu kan dari Pahoman ke apa tuh, ke pasar seni ya kan. Dan Pasar kita seni kan kadang kalau perform kan malam minggu kita sering ini kan dapat job untuk Iya. show kan. Show. Nah, itu kadang ya bawa motor Iya. itu lah. Oh, iya. Bonceng 3, bonceng 4, kadang bilang kamu bonceng Iya. 3. Dulu kita komunitas apa namanya break dance, Extreme extreme. Jadi kalau Skateboard. Skateboard. Kan dia skateboard. Ah. Kalau gue lebih ke breakdance-nya. Break dance-nya. Jadi dulu sering naik motor gitu kan, boti. Iya. Karena nggak ya belum banyak lah. Bener. 2013 dulu tuh kan. 13 ini. 2000 berapa nanti? 2007. 2007. Di bawah Lebih 2007. ini lagi Mas. Iya, Lama belum lagi. banyak yang ya motor-motor itu belum banyak Iya, lagi. iya. Kalau lu sendiri deh, pengalaman pertama kali punya motor Yamaha itu? Gue punya motor Yamaha itu jujur bang ya. Iya. Sebenarnya 2018. 2018. Iya, Miosol. Wah, Ah, Miosol. Kenapa Miosol? Jadi Miosol, dulu 2009. Heeh. Itu kan Miosol tuh lagi naik banget. Iya. Naik banget itu. Miosol Iya, itu iya. semua orang pakai Miosol ya kayaknya. Benar-benar. Mana dia stikernya itu kan Culture banget authentic ya. culture abstrak Iya. gitu kan. Suka Iya, banget. iya. Nah, pas gua udah kerja, gua ada wish. Gua pengen Iya. apa ya? Buat gua pengen Iya. ngebakar ego gua nih. Iya. Kayaknya pas ada jualan waktu itu gue beli motor apa ya? Gue ngeliat wah ini Self-reward Miosol lah. nih. Iya, self-reward gue mau. Iya. Gue beli Miosol. Kesan pertama lu Iya. gimana tuh? Pakai Miosol itu. Jujur ya. Iya. Gue gak nyangka ngebut. Jujur, gue gak nyangka. Gue gak nyangka Walaupun lu kan pasti udah tahu kan Iya, tagline itu Yamaha bener, selalu di depan bener. gitu ya. Gua Tapi kira dengan ternyata experience-nya iya. sesuai ekspektasi lu Iya, ya. gue kira dengan body dia
Kan Mio Soul itu kan sama Mio yang biasa, Iya. itu kan agak gemuk. Agak gemuk bener Agak sih. gemuk. Tapi dia ngebut. Wih. Itu menurut gua asik sih. Asik bandel bener. Bener banget. Yo, jadi lu wishlistnya berikutnya ini Nmax. X-Max. Ya, X-Max. Gue pengen nyoba. Oke. Gua pengen nyoba. Ya wis balik lagi ke tentang clothing nih yang udah kalian jalanin segala macam gitu ya. Menurut kalian nih siapa tahu banyak nih regenerasi nih yang mau ngelanjutin perjuangan tentang clothing brand Lampung ya. Menurut kalian tuh peluang brand lokal Lampung tuh seperti apa sih saat ini gitu? Kalau misalkan bikin brand lagi tuh bersaingnya seperti apa gitu kan? Bocor-bocoran deh gitu. Ya kalau gua mencoba melihat mode sekarang Iya. dengan mode gua dulu. Iya. Gua kalau dulu itu kan nyari vendor tuh kita keliling. Iya. Gua bener-bener nyari bayi Bener. motor, gua ke Sipulan, Bener. tanya Assalamualaikum Pak Haji, Bener. balik lagi, Assalamualaikum Bu Haji gitu, ngobrol bergaining lah. Dan sekarang tuh cenderung lebih mudah. Iya. Orang mau buat clothing tuh dia by phone juga aja dia bisa, ya. Dapetin supplier mau di lokal atau Iya. di luar sekalipun juga dia bisa berkomunikasi langsung. Itu keuntungan generasi sekarang. Artinya selama ada kemauan dari teman-teman yang mau usaha bisnis atau di fashion mungkin atau di bisnis lain, sekarang itu memang udah lebih dimudahkan. Iya, betul. Hanya tinggal gimana caranya membentuk pola berpikir businessman Iya. supaya bisa lebih cepat gitu perkembangannya. Berarti mindsetnya juga harus Mindsetnya juga harus dibetulin gitu. Iya. Jangan jadi bener kalau kotor mental bisnis itu yang membedakan sama Iya. orang yang bekerja di tempat ini gitu. Itu mental. Iya. Kadang-kadang kan latah ya, suka ikut-ikutan terus nggak Iya. banyak nggak lama. FOMO. Iya, karena kan sebelum maksudnya yang bareng bersama kalian tuh banyak sebenarnya kan di clothing lain itu ya. Cuma ya itu tadi juga ya, bertahan. seleksi Itu alam kan. Istiqomah itu sulit. Istiqomah itu Kalau sulit kata bener. gua tuh biasa ngomong sama tim tuh jadi nomor 1 tuh gampang yang susah itu bertahan. Bertahan, bener. Makanya gimana caranya segala problem. Makanya teman-teman tuh gua juga ngasih masukan ke teman-teman yang ikut-ikutan bisnis tapi Iya. dia nggak mempelajari moda bisnisnya kayak apa. Itu menurut gua kurang wise. Iya. Jadi kalau lo mau memulai sesuatu, mau bisnis, lo pelajari betul-betul master bisnisnya seperti apa. Lo gali betul, lo kuasai betul itunya. Jadi lo ketika dapet problem, Iya. gua rasa dia akan passion untuk nyelesainnya. Iya. Karena banyak dari teman-teman lain tuh dia dapat problem nih, buka usaha dapat problem, cabut. Berhenti, stuck di situ. Malas gua nggak Iya. ada jualan, nggak ada ini, sama Iya. aja. Gua juga dulu kayak lo. Iya, bener lah. Nah, Kita dari makanya hand to mentalnya hand segala ada. macam. Setiap problem itu bikin kita strong. Iya. Setiap problem itu bikin kita tambah keilmuan lagi. Jadi ketika ada keadaan itu datang lagi, Iya, kita tahu harus berbuat apa. Sip, mantap tuh. Oke. Ya, itu buat teman-teman tuh bisa ya. Ada tambahan Mas Aris? Ya dengan kemudahan yang teknologi ya, teknologi informasi sekarang kan didapat itu mudah banget, kayak yang dibilang Bang Fakih tadi ya. Kayak apa, vendor sekarang tuh malah jump in. Makin banyak. Ya, Ya, betul vendor sih. sekarang malah nyari customer. Bener. Kalau dulu customer tuh nyari vendor. Iya. Gue lihat sekarang tuh kayak di iklan-iklan. Iya, itu kan semua segala lewat macam. itu Terus ya. belum lagi ya referensi itu tinggal mudah. Lo buy handphone atau laptop ya, atau tab lah gitu. Lo tinggal kayak ngulik gitu apa yang oke gitu. Dan lo punya mental yang kayak contoh. Gue bisa nih jaga quantity, kualitas gitu kan. Selagi lo ketemu dengan ide-ide yang nggak terlalu absurd ya menurut gue. Lo ngeliat pasar lokalnya oke dan lo tahu marketnya itu gede. Iya. Is oke aja sih pertumbuhannya, apalagi di Lampung ya. Iya. Di Lampung tuh banyak anak-anak kreatif yang harusnya bisa lebih. Ya. Lebih. Karena kita itu, lo lihat aja anak muda sekarang kan itu Bener. deket banget. Apa yang lagi hype itu mereka langsung di Lampung ini langsung tahu. Langsung tahu, bener. Ya, langsung tahu. Sampai. Karena udah Dan ya inget juga kalau lu udah ke bisnis clothing, kayak contoh misalnya lu lagi kerja sekarang dan lu punya dream mau buat clothing gitu. Dan lu masih kayak gua kayaknya nyambi deh, gua kerja habis itu buka. bener-bener side job ya. Lu nggak bisa, gua bilang. Harus Lu terjun udah banget kalah. ya. Ya, kenapa? Karena orang semua tuh full. Iya. Lu kan kalah dengan orang-orang yang full memang mikirnya ke sana. Iya. Dia udah nggak bisa lagi side job. Iya. Kalau udah mutusin kayak lu mau pengen buat brand clothing, Iya. lu harus jump in full ke sana. Benar. Dan siap berdarah-darah. Jadi Iya, iya, jadi berdarah-darah auranya juga. full kan ke situ Iya, gitu. jadi Jadi lu harus berdarah-darah. iya, jadi Iya, value-nya juga udah lu lu harus berserah ikutin- diri gitu. Iya, lu harus ikutin event, Iya. ya kan.
Lu gabung harus- sama komunitas, Iya, lu terus itu observasi terus, observasi Bener, terus. Ya. observasi terus. Dinamika Bener. Betul, 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 Mau betul. barang itu ke event-event tuh susah. Ya, oke deh. Kasih tahu dong, Tik, pesan nih, pesan dari kalian nih untuk teman-teman lah, teman-teman yang baru mau ngebangun bisnis. Karena kan kalian juga pasti punya harapan ada clothing tuh tumbuh lah gitu kan. Apa dari selera dan segala macam gitu-gitu kan. Apa dari jenis sisi lain gitu kan yang nggak bisa kalian penuhin dari clothing itu sendiri. Brand lah, kita ngomongin brand lah gitu. Ya motivasi lah gitu loh, motivasi dari kalian loh untuk apa? Ya itu tadi pengalaman dari proses konsistensi gitu kan. Harapan ke anak mudanya sekarang lah. Gitu. Ya, Pesannya kalau, lah. Gitu. Kalau gue sih berkaca dari pengalaman gue ya, gue juga disclaimer nggak mengajari nggak apa, gue disclaimer dari pengalaman gue. Kalau mau berbisnis itu suka dulu dengan kegiatannya, dengan apa yang mau lu jual nih, segala sesuatunya lu sukain dulu. Ya. Nanti dari situ, dari rasa suka itu timbul rasa keingintahuan yang tinggi. Iya. Jadi apapun ya, ini bisnisnya nggak cuma fashion. Dari kemauan yang tinggi itu lu akan cari terus keilmuan. Ada problem lu pasti fight. Iya. Dan memang ya itu tadi, mental lo harus kuat. Iya. Karena bullshit, pengusaha nggak ada cobaan tuh bullshit. Bener. Dan kalau pengusaha nggak pernah ditipu, uangnya nggak pernah di-take orang, Iya. jahatin orang, itu Iya. belum. Bener Berarti. ya. Nggak bisa semulus-mulus itu Iya, doang ya. ketemu. Iya. Dan bahkan gue tuh sampai ketemu riset bahwa lo kalau beberapa pengalaman, bukan cuma gue ya, bukan Iya. pengalaman pribadi, pengalaman kawan-kawan juga. Rata-rata mereka kalau yang abis ditipu, Iya. itu malah pam dia. Iya. Malah Benar. gitu ya. Rezekinya ya. Rezekinya malah Mungkin dia. itu udah jalannya gitu ya. Yang Prosesnya penting ya. kan bagian dari proses. gimana sikap lo waktu lo dapat masalah itu. Iya. Kan ada juga orang yang mungkin pelariannya ke hal yang negatif. Iya. Ada juga gitu kan. Oh, gua kacau nih, gua ini aja gitu. Iya. Ada juga mungkin yang begitu. Iya. Cuman kalau yang baiknya itu ya itu tadi, sukai prosesnya, cintai pilihan lo. Jadi apapun problem lo yang diketemuin waktu lo ngedevelop tuh objek, Produk, iya. lo pasti akan ketemu solusi. Iya. Itu dulu. Siap. Karena mau apapun bisnis lo nggak bisa menghindar lo dari masalah. Iya. Berarti harus Pasti siap ya. harus Full. siap. Full. Full badannya di situ ya. Siap berdarah-darah. Iya. Karena orang mungkin yang lihat kita sekarang gitu, yang ngerasa wah enak nih orang ngomong doang. Iya, gitu ya. benar. Kita Udah oke gitu. Iya, gila ya. Cuman gitu. dia kalau lo flashback itu wah ya Gila berdarah-darah lah, Iya. berdarah-darah. Kalau gue nyebutnya berdarah-darah. Ya, benar-benar. Mas Aris, ada tambahan Mas Aris untuk apa pesan ke teman-teman generasi muda sekarang lah, yang mau Kalau- mencoba bisnis. Yang bisa gue sampein sih ya, ketika lo menyukai sesuatu hal tersebut terus lo jadikan bisnis, lo harus tahu satu hal, hobi itu nggak bisa terus-terusan kita lakuin dengan anggapan kayak misalnya contoh ya, gua suka nih karena gua hobi gitu. Iya. Ya nggak? Karena di balik hobi itu akan ada namanya itu berpikir realistis. Iya. Ya nggak? Kira-kira gimana nih kita ketemu kayak di contoh Bang Pak dia bilang berdarah-darah, itu real. Ya. Dan lo harus tahu kayak gimana nih caranya lo bersikap sama SDM. Iya. Iya, karena dari cara kita memperlakukan treat SDM itu menentukan bisnis kita mau dibawa kemana. Iya. Developnya itu kencang, investasi ke SDM, ke barang, terus ke pemikiran tim kita di bawah ya. Kita harus berlanjut. Dan ingat, kalau lo punya pemikiran yang di luar dari lingkungan lo, contoh menolak lo untuk kayak udah ngapain lo bisnis kayak gini. Iya. Lo udah jadi salah satu pemenang di antara orang-orang itu. Mantap. Lo udah bisa lanjut aja tuh. Iya. Lanjut aja tuh. Tapi ingat, Iya. totalitas itu dijaga. Iya, berarti Nggak boleh setengah-setengah. Iya. Artinya Nggak kan boleh setengah-setengah. dari apa namanya pesan kalian tuh intinya lu harus percaya sama tujuan lo gitu kan. Betul, betul. Walaupun kalau lu udah percaya sama tujuan lo, Ah. lu akan ketemu case apa kesulitan apa segala macam. Bener. Lu udah wrong way, lu tahu. bisa fight Iya. ya. Lu salah jalan lu Bener. apa gitu, lu bakal Dari bisa awal banget. pun udah tahu gitu kayak Iya. misalnya mau dibawa kemana nih. Iya. Iya kan? Betul. Mau dibawa kemana nih? Betul. Kalau mau Gua tambahin gini-gini dikit aja tadi. ya udah. Jangan lembek, Iya. keep fight, Keep fight, yoi. Stay on the track. stay on the track. Belok dikit boleh, tapi Yoi. jangan muter balik. Pak, ada lagi nih satu lagi apa namanya boleh istirahat tapi jangan berhenti. Ya kan, itu Boleh, kan, boleh. iya kan. Nah, selain tadi pesan tadi, gue pengen tahu nih movement apa nih yang akan kalian buat di tahun ini atau tahun ke depan nih soal
apa ya pergerakan dari brand-brand kalian sendiri, apa cita-cita kalian atau gimana gitu. Dari Mas Aris dulu Mas. Kalau dari Oski Oski, Mas. Oski ya, Oski 2026 ini dia ada fokus 2 hal ya. Jadi kita mau sekarang ini gimana caranya customer kita yang berada di luar jangkauan kita selama ini itu mendapatkan ongkir yang secara online ya. Itu benar-benar murah. Ya, gimana caranya? Kita akan membuat salah satu gebrakan yang memang orang yang berada di provinsi manapun itu bisa check out baik instan ya ataupun dia pengiriman 1 hari same day itu bisa dilakuin. Dan itu rules kita 2026 kita mau ngejar beberapa titik-titik yang saat ini kita udah punya 7 plot ya. Salah satunya Makassar itu kita bakal ada di sana. Dan kalau memang seandainya multi warehouse kita ada di sana, goalsnya adalah 2026 pun kita kayaknya mau buat apa ya? Kita belajar lah dari down house gitu ya nggak? Down house offline itu oke gue bilang ya. Dan kita mau memang legasinya kita memperbanyak offline yang offline banyak, terus kita berada di peredaran terus dan customer kita bisa kayak ngejangkau suka sama brand kita itu nggak cuma di kota-kota yang sementara ini memang itu customer kita gitu. Kita mau movementnya adalah semua orang bisa ngejangkau barang kita dengan cara ya tadi multi warehouse dan juga offline. Wis mantap Mas Aris tuh. Udah di spill tuh. Nah, Mas Maki dong, spill dong. Down house ini bakal apa nih? Bakal ada movement apa? Oke, untuk The Down House sendiri memang kita di tahun ini ada road trip ke beberapa kota dengan bekerja sama dengan beberapa mall untuk bisa menjangkau yaitu tadi sih goalsnya pasti kita menjangkau market yang sosialisasi produk lebih jauh lagi supaya bisa menjangkau market ya kita bikin road trip ke beberapa kota di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan ya kita ambil road trip. Itu yang akan kita coba geber. Kita coba lebih kita kemas lebih oke lagi. Bisa juga berkolaborasi dengan subculture yang ada di kota-kota itu mungkin kan. Biar bersinergi ya. Iyalah ya. Mudah-mudahan Mas Aris sama Mas Paki idenya bisa terrealisasi dengan mudah. Ya kan dimudahkan semuanya dan clothing kita selalu maju lah. Bisa terkenal gitu kan. Kalau bisa ya worldwide gitu kan. Mendunia gitu kan. Pasti kan cita-cita kalian semua kan itu. Iya dong. Benar-benar menantikan movement yang kayak ya kita juga gua juga kan ngikutin pergerakan pemerintah ya. Pemerintah ini kan ada concern juga untuk UMKM, produksi lokal. Benar. Khususnya juga di dunia tekstil di clothing ya. Kita mencoba untuk memanfaatkan momen itu. Karena kan beberapa keran impor dari luar, kayak semacam thrifting gitu ya, komunitas thrifting mungkin kecewa sebagian. Karena gue juga pernah menjadi bagian dari komunitas thrifting itu waktu itu. Tapi ya memang balik lagi ada positif negatif itu debatable ya. Kalau kita terusin debatable. Cuman kalau dari kita supaya bisa memanfaatkan momen itu, mumpung lagi pemerintah lagi mendukung nih, kira-kira gitu. Jadi support terhadap ya itu tadi pergerakan industri lokal. Iya, industri lokal itu. Makanya ya apa salah kalau kita nggak manfaatin itu? Salah dong. Kalau istilahnya kan itu futur lebih. Kalau yang gue dengar kan impor kayak thrifting itu kan kalau nggak salah berapa triliun gitu ya. Gue lupa angka detailnya. Itu kan artinya ada uang sekian triliun itu yang akan berubah haluan ke clothing lokal. Benar. Nah, tinggal siapa ada uang sekian triliun yang karena belanja pasti belanja. Iya. Oke, ini kita ada hadiah dari Ayama Podcast Gear Up, ya kan? Kunci Gear Up motor Podcast. ya? Bukan kunci motor, bukan. Masih kayaknya. Yang gue panggil nih, asisten gue nih, cantik boy. Ya kan? Meli. Mana Mel? Nah, ini Mas Aris. Bang Paki, diterima nih ya. Thank you. Nih kenang-kenangan nih supaya bermanfaat lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat dipakai atau Thank you ya Mah. Oke. Terima kasih Mas Paki, Mas Aris udah berbagi tips and trik, terus juga bercerita tentang perkembangan, keluh kesah, terus juga ya keresahan yang ada di fashion ya kan. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lah. Amin. Ya kan, dari teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi. Nah, buat teman-teman yang
lagi cari-cari destinasi tempat nongkrong asik, ya kan? Kalian bisa nih ke Oma Backyard. Nih tempatnya lu udah coba kan tadi? Enak. Makanannya enak, Enak. minumannya Oh, enak, enak. ya kan? Enak. Nah, lu bisa tuh datang ke Oma Backyard yang baru di Gatot Subroto. Oke, teman-teman jangan lupa untuk ikutin kita terus, subscribe, terus juga like dan komen. Bakal ada apa lagi nih gitu loh. Kasih masukan juga boleh di YouTube kita ya, Yamaha G. Stay tune terus dan apa namanya dukung terus lah untuk industri-industri dan komunitas-komunitas yang ada di Lampung khususnya. Sampai jumpa di Gear Up Podcast selanjutnya. Waktunya melaju lebih jauh. See you. Selamat. Terima kasih Mas. Terima kasih.